Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali aktivitas kita hari ini dengan kembali bersatu dalam renungan satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi. Tema renungan pagi ini adalah syukurlah Yesus di dalamku. Namun sebelumnya mari kita awali dengan doa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak, terima kasih kami masih bisa bernafas dan merasakan udara segar di pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu di sepanjang hari kemarin yang boleh kami lalui, dan kami percaya bahwa Engkau juga yang akan sertai kami di sepanjang hari ini. Bapa, saat ini kami akan bersama-sama merenungkan sebagian dari firman-Mu. Sucikan dan kuduskanlah kami dari segala dosa dan salah kami, serta bukakanlah mata, hati, dan pikiran kami, sehingga kami boleh menemukan apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan di sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya. Seluruh doa kami ini Bapa, kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan firman pagi ini akan dibacakan oleh Mas Gale, salah seorang anggota jemaat anak GKJ Condong Catur. Silahkan Mas Gale. Bacaan firman Tuhan terambil dari Kejadian 50 ayat 20-21 yang demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Mas Gale yang sudah membacakan firman pagi ini. Seperti tadi yang sudah dibacakan Mas Gale, perikop hari ini diambil dari Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang 20-21. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang terkasih, pada saat kita menghadapi suatu masalah dalam kehidupan kita, atau pada saat Tuhan mengizinkan suatu peristiwa yang buruk ataupun menakutkan, atau suatu musibah itu menimpa kepada kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan? Takut, putus asa, merasa tidak dicintai Tuhan, tidak dicintai keluarga, ditinggalkan sesama, frustasi, bahkan mungkin sampai dengan depresi, mulai dari menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain, bahkan mungkin sampai dengan menyalahkan Tuhan atas semua hal peristiwa buruk yang menimpa dalam kehidupan kita. Rasa-rasanya wajar saja ya kalau kita melakukan semua itu. Semua bisa memaklumi hal tersebut. Namun bagaimana kita menyikapi suatu peristiwa akan tergantung pada diri kita pribadi masing-masing. Dan sikap itu yang kita lakukan itu akan dipengaruhi oleh pengalaman hidup kita di sepanjang usia yang sudah Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Dan termasuk di dalamnya pengalaman bersama dengan Tuhan selama ini itu kita seperti apa begitu. Nah, seperti apa pengalaman hidup kita bersama dengan Allah? Apakah Yesus itu sudah tinggal dan bertahta dalam hati kita, atau Yesus hanya tinggal di luar hati kita karena pintu hati kita masih belum dibuka, bahkan kita belum mempersilahkan Yesus untuk duduk dan bertahta di hati kita. Ketika kita memiliki pengenalan yang baik dan dekat dengan Tuhan, dan Tuhan itu ada dalam hati kita, maka respon-respon yang negatif seperti putus asa, depresi, takut, dan lain-lain mungkin akan tetap muncul dalam kehidupan kita pada saat peristiwa buruk itu terjadi. Namun, respon negatif tersebut hanya akan muncul sesaat atau sementara waktu ketika kita memiliki pengenalan dan kedekatan dengan Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, maka iman percaya kita dan Roh Kudus yang diam dalam hati kita akan membantu kita, akan menuntun kita dan mengarahkan hati dan juga pikiran kita untuk memandang peristiwa tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Ada penyerahan diri atas kedaulatan Tuhan atas hidup kita, sehingga kita tidak akan berlama-lama ada dalam kondisi yang terpuruk. Karena kemudian kita akan bisa bangkit dan mengubahkan situasi dari yang tidak baik menjadi sesuatu yang baik. Entah itu baik buat diri kita atau itu akan baik buat orang lain. Seperti halnya Yusuf dalam perikop di Kejadian yang kita baca hari ini,
Kalau kita mau membaca perikop secara utuh begitu ya, atau kita mengingat cerita Yusuf di saat kita dulu masih sekolah minggu gitu ya, kita mendengarkan cerita-cerita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya, di mana saat itu gitu ya, dalam peristiwa yang kita bisa baca dalam kitab Kejadian ini, Yusuf mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari saudara-saudaranya sendiri. Yusuf mengalami penganiayaan, Yusuf yang dimasukkan ke dalam sumur begitu, kemudian Yusuf yang dijual kepada Potifar dan menjadi budak gitu ya. Namun ketika Yusuf mengalami penderitaan tersebut, dia masih tetap bertahan. Dia menjalani hari-harinya dengan tetap teguh berpegang pada iman percayanya kepada Tuhan. Dan di akhir cerita kita bisa melihat dan merasakan bahwa penderitaan yang dia alami saat itu, atau yang dialami Yusuf saat itu, membawa kebaikan buat dirinya sendiri dan juga buat keluarganya dan seluruh bangsa Israel. Kita bisa melihat dari cerita tentang Yusuf ini bahwa beban berat yang terjadi padanya saat itu diubahkan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ada satu sharing juga Bapak Ibu Saudara dari seorang yang menjadi survivor COVID begitu ya, yang saat ini sedang melanda di seluruh dunia. Jadi ketika seseorang ini terkena COVID, penderitaan ini mulai dia rasakan. Dari isolasi yang terasa menyeramkan dan atau menegangkan begitu, bagaimana kemudian dia mengatasi ketakutan akan kematian, bagaimana kemudian dia harus berjuang melawan sakitnya tersebut. Belum lagi bagaimana dia dan juga keluarganya masih harus menghadapi stigma dan dijauhi oleh masyarakat, kemudian terkucilkan semacam itu, bahkan mungkin juga dijauhi, diolok, dan mungkin ada banyak hal-hal yang menimpa dia ketika dia mengalami atau menderita COVID ini. Namun ketika dia kemudian memegang iman percayanya kepada Tuhan dan berserah penuh pada kedaulatan Tuhan atas hidupnya, kemudian dia menjalani perawatan dan menjalani segala sesuatunya dengan lebih legowo begitu ya. Dan pada akhirnya dia bisa sembuh dari COVID. Ada sukacita yang muncul begitu, sukacita yang karena dia sembuh. Dan kemudian bertambah lagi sukacitanya ketika kemudian dia bisa mendapatkan imunitas yang alami dari penderitaan saat dia mengalami COVID yang lalu. Dan terlebih lagi kemudian ketika dia juga bisa menjadi penolong bagi orang lain, ketika akhirnya dia bisa menyembuhkan orang lain yang juga terpapar COVID melalui donor plasma yang dilakukannya. Dia bisa mengalami beban berat atau penderitaan yang awalnya dia rasakan begitu melelahkan, begitu menakutkan dan sangat-sangat menderita. Namun ketika dia tetap beriman kepada Tuhan, dia tetap tekun dalam penderitaannya, dia bisa melewati itu semua, dan pada akhirnya dia pun juga bisa melihat bahwa beban berat yang dia rasakan sebelumnya pada akhirnya dia bisa menjadi saluran berkat. Hal semacam ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih bisa juga terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mengizinkan Yesus itu ada dan tinggal dalam hati kita. Keberadaan Yesus di hati kita mampu membuat kita untuk bertahan dalam penderitaan, bertekun dalam iman percaya kita, dan bisa membuat kita percaya dan yakin bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita itu ada dalam kendali dan kedaulatan Tuhan. Dan yakin bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, namun rancangan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita adalah rancangan yang membawa damai sejahtera. Kita hanya diminta untuk tetap rendah hati, sabar, dan bertekun dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Tetap bertekun dalam doa dan penyerahan diri sepenuhnya atas kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membuka hati kita dan mengizinkan Tuhan untuk diam dan bertahta dalam hati kita dan hidup kita. Dan mari kita mengalami pengenalan yang lebih baik akan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari melalui pengalaman-pengalaman hidup yang boleh kita lalui hari lepas hari. Dan bersama dengan Tuhan, beban berat, peristiwa buruk, masalah apapun, musibah apapun yang kita rasakan boleh diubahkan Tuhan menjadi berkat. Amin. Mari kita bersatu kembali dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti dalam surga.
Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini yang boleh mengingatkan kami untuk membuka hati dan menempatkan Engkau dalam hati dan kehidupan kami, untuk tetap menaruh iman percaya kami kepada Engkau di saat kami mengalami hal-hal yang buruk, di saat kami mengalami penderitaan, dalam saat kami mengalami musibah. Dan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami itu adalah kedaulatan dan rancangan Tuhan, dan kami boleh percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Bapa, Engkau sendiri akan mampu menguatkan kami sehingga kami pun boleh melihat bahwa Tuhan sendiri yang akan mengubahkan beban berat itu untuk menjadi berkat. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu dalam kehidupan kami di sepanjang hidup kami. Sertai kami Bapa dalam sepanjang aktivitas kami hari ini dan hari-hari selanjutnya. Hanya ke dalam tangan-Mu Bapa kami serahkan seluruh doa permohonan kami ini. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara serta anak-anakku yang terkasih, renungan kita pagi ini. Semoga ini bisa menjadi dasar dalam segala aktivitas kita di sepanjang hari ini untuk bisa hidup lebih baik dan berserah penuh kepada Tuhan, mengizinkan Tuhan hadir dalam hidup kita dan kita boleh menjadi saluran berkat dimanapun kita berada. Tuhan memberkati.